Om Zaini bilang kalau Kiai Imad dan kawan-kawan berdebat pilih-pilih lawan. Itu gimana Kiai? Apa enggak sebaliknya Kiai Nur melayani diskusi atau debat dengan Om Zaini? Salam hormat buat semuanya. Bukan pahala. Kesatria itu my stereo. Tidak akan memilih lawan dari kawan. Kawannya sendiri. Saya kok musuhan dengan kawan saya FPI, santri, aduh, tanggung. Konco dewi. Harus kita hindari, jangan sampai pecah belah. Ya. Pada waktu kita di tahun 65, itu ya antara sesama umat Islam saling membelih mata ini 200.000 lebih nyawa melayang. Jangan sampai terulang. Kita jaga nyawa kita, jangan sampai tanah air kita ini menjadi tanah darah. Bukan tumpah darah, tapi tanah penuh dengan darah dan air mata. Jangan sampai. Ini yang sangat-sangat kami bawa. Oleh sebab itu lebih baik saya jadi korban daripada rakyat saya yang dikorbankan. Itu namanya kesatria. Sama dengan kalau kita melihat film film Yunani dan Romawi itu ya, yang itu loh, yang kuda Troy, film Troy ya. Film Troy kan perang tanding. Kalau Sayyidina Ali sama Muawiyah kan perang tanding, ya kan. Jadi nggak usah melibatkan prajurit, kasihan. Ya, cuma perang Jamal itu ya juga sangat disesalkan. Ya. Begitu, Ki. Jadi Om Zaini itu saudara saya. Ya bisa saya anggap guru saya. Beliau lulusan Dalwa. Guru-gurunya banyaknya dari ke Alawi sana. Jadi beliau mungkin ya turut berduka cita. Kemarin itu wafat istri dari pendiri Habib Hasan Baharun Dalwa. Baru saja meninggal kemarin itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus berikutnya Pak Joko Samad. My stereo jelas. Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan pilih lawan yang seimbang. Setahu saya Gus Zaini hanya ahli mengoreksi lawan, bukan menjawab substansi atau apa yang sedang dibahas. Ujung-ujungnya bilang lompat pagar. Kiai Haji Zaini Karim yang dari Madura, kawan saya dan guru saya itu juga saya harapkan, saya doakan ya, semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi memang beliau masih semangat untuk membela tuannya. Semoga saja meniru kawan-kawan kita yang sudah taubat. Habib Taufik lecehkan Kiai Asep sekarang menguasai kanal YouTube. Bagaimana pendapat Pak Kiai Nur Ahmad Rusun? Pak Kiai Asep itu tetangga saya sendiri. Dulunya ya pernah menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, sekarang UINSA. Tapi nggak diterima, akhirnya pindah ke IKIP. Ketintang. Dulu pernah kerja jadi tukang kuli bangunan, lalu kursus bahasa Inggris, jadi guru-guru pengajar, lalu bisa kuliah. Nah, beliau adalah keturunannya pendiri NU, Mbah Halim. Ya, jadi Asep Saifuddin Halim dari Lui Mindang, Majalengka, Lui Munding, Majalengka. Jadi yang berasal dari Sunda, Jawa Barat sana, ayo dukung perjuangan kita. Jangan sampai ada raden-raden yang berasal dari Kaji Rebonan dan Kebantenan dan Kasundan, Pasundan membela yang tidak benar. Nah, ini saya sampaikan kepada adik saya Raden Sair Langit. Jenengan masih buta dalam masalah ilmu sejarah dan nasab. Baru mengikuti perkembangan perdebatan ini langsung memutuskan menghujat kita mati-matian. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Belajar dululah. Lebih baik daripada berkoar-koar. Gitu. Jadi begitu. Pak Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, santrinya itu puluhan ribu. Yang paling besar itu yang ada di Pacet Mojokerto. Gunung sana. Santrinya. Yang di Siwalan Kerto Wonocolo, ini tidak begitu banyak karena ya tetap ya banyak, tapi masih banyak yang ada di sana. Beliau Romo Kiai Asep pas ada acara pengajian dilecehkan oleh Habib Taufik. Itu bukan siapa-siapa, itu bukan siapa-siapa. Ayo, ya ini kan kelihatan banget bahwa Kiai itu tidak penting di mata mereka. Coba kalau ada acara apapun lah, Kiai itu pasti kasta nomor 2 atau nomor 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bicara Habib ya. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad Toha bin Yahya. Al-Habib Muhammad. Pasti itu. Dia itu nomor 3. Enggak direken. Jadi saya itu males. Kalau ketemu di satu majelis dengan Habib itu males. Malesnya apa? Enggak nguwong no wong. Orang nguwong no wong. Yang diuangkan itu yang dari kalangan mereka sendiri. Buktikan kalau nggak percaya. Setiap pengajian-pengajian yang ada di YouTube ataupun yang di offline, ya silahkan jenengan lihat, jenengan ikuti. Kalau nggak percaya, nggih, begitu nggih, Pak Bu Heni Bawanti nggih. Oh ternyata begitu. Adakah Habib yang berhaji? Dari oh ternyata begitu. Adakah Habib yang berhaji? Ada. Tapi gengsi ngumpul dengan lainnya karena kebanyakan mereka itu kasta pertama dalam agama. Kadang malah ada yang tidak berhaji. Karena apa? Ada leluhurnya yang ada di Tarim sana itu ketika ziarah ke makamnya Imam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, itu cukup bisa mencium bau keringatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak kemana-mana, tidak berhaji, tidak umroh, tidak ke Makkah dan Wal Madinah, enggak, cukup ziarah ke makam di Tarim di Zambal sana. Apalagi khususnya makam Al-Faqihil Muqaddam, nah itu bisa mencium bau Rasulullah SAW. Jenengan kepingin saya setelkan ada ya video yang jelas bahwa kota Tarim itu kota yang sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Cukup ke Tarim saja, ya sebagian tapi nggak semuanya. Sebagian dan nggak semuanya. Ya ada yang berhaji tapi gengsi karo kumpul dengan orang yang tidak selevel dengan mereka. APB, bagi para Habib daripada fulus buat haji, mending buat beli apemping. Ini termasuk tulisan-tulisan yang sangat berkualitas. Berikutnya Pak Mukiono Pati, mungkin para Habib ini agamanya bukan Islam. Sebab apa yang dilakukan Nabi Muhammad selalu ditandinginya. Oke. Kalau bisa malah seandainya ada Quran sendiri, boleh membuat kitab suci sendiri itu mereka bisa membuat kitab suci sendiri atau minimal menafsiri. Mohon maaf ya, ada gangguan sinyal. Ya, Pak Solikin. Assalamualaikum Kiai, kata Habib Taufik, ikut Al-Quran tapi nggak ikut Habib itu sesat. Apakah Habib Taufik bisa dikatakan murtad karena ikut Al-Quran? Berarti kan ikut Allah kok sesat. Sampun aturun Yai nggih. Pak Solihin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ungkapan yang berlebihan. Itu sama dengan agama itu milik mereka dan leluhurnya. Mereka menganggap bahwa agama itu tidak milik umat Islam, khususnya agama Islam, tapi milik mereka sendiri. Memahami agama harus melalui mereka. Ini sama saja seperti aliran-aliran sesat yang ada, yang akhirnya memodifikasi ajaran agamanya. Di reko-reko dewi sama dengan kalau kita mau ketemu dengan presiden harus melalui one team press-nya, misalkan dengan sekretariat kepresidenannya. Sama seperti itu, dianalogikan seperti itu. Ini tidak boleh seperti itu. Karena sudah ada tuntunannya, ada ulama, ada kiai-kiai itu yang menyampaikan agama sebagai warisan perjuangan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu salah. Apakah bisa dikatakan murtad? Tergantung niat. Tergantung niat. Kan ada murtad bangsa penggawe, murtad bangsa pengucap, ada murtad bangsa iktikad. Terus kalau mengucapkan itu mungkin ada unsur sedikit dari persyaratannya murtad. Tapi belum sampai ke yang kedua ini. Murtad iktikadi, murtad qauli, dan murtad fi'li. Yang dikatakan Habib Taufik itu masih perlu disambungkan lagi dengan yang kedua ini. Kan qauli saja. Apakah niatnya seperti itu atau keyakinannya memang sama seperti itu? Mendewa-dewakan, mengagung-agungkan klannya Habib Ba'alawi tanpa melalui Habib
maka Islamnya tidak sah, tidak diterima amaliyahnya, lalu bagaimana? Nanti bisa ditanyakan, harus di cross check dulu, nggih. Harus ada penjelasan yang lebih mendalam lagi dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Baca sholawat. Saya pernah lihat video Habib Rizik Syihab lagi kasih arahan pada jamaahnya, panggil petinggi negeri ini di luar kelompok mereka dengan namanya saja, jangan sebut gelarnya atau kehormatannya. Ini namanya bukan akhlakul karimah. Menyebut nama kiai dengan langsung namanya. Kalau standar akademik ya, itu boleh dipanggil namanya saja. Tetapi kalau standar agamis ya itu nggak boleh. Karena ada akhlak. Saya misalkan memanggil jenengan dengan panggilan nama langsung itu nggak boleh kalau dalam standar agamis. Tapi kalau akademis boleh. Gitu. Axel Novega, Habib Hani Assegaf, pendiri Pro Israel, enggak. Beliau Habib Hani Assegaf itu bilang sendiri. Sudah pernah kami bahas pada 2 video yang lalu itu, bahwa memang ada hubungan antara Hani Assegaf, suruhannya Habib Lutfi bin Yahya dengan Israel, Yahudi Israel. Pak Kosong, Habib Lutfi memang juara mengarang kepahlawanan tingkat dunia halu. Kenapa Yai? Ketika Habib Lutfi diminta membuktikan manuskrip Habib Hasan hanya diam 1000 bahasa, karena tidak ada. Sama dengan ketika kita menuntut Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia untuk membuktikan kitab nasab sezaman. Abad 4 Hijriah, 5, 6, 7, 8, 9 awal tengah, pasti nggak akan bisa menemukan. Ya karena tidak ada. Lalu mereka mencari-cari dalil tentang surah wal istifadhah yang tidak sama seperti Imam Ar-Ru'yani, ya, pengikut mazhab Syafi'i, bahwa surah wal istifadhah itu fi tuliz zaman dan tidak mengindahkan standar nasabah dalam mengarang kitab nasab. Selain surah wal istifadhah yang penting itu adalah ada khattun nasabah, ada tulisan pakar nasab di zamannya secara sambung menyambung terus menerus. Ini yang namanya isnad, al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Orang akan seenaknya kalau nggak ada sambung menyambung secara keilmuan ya. Kalau sejarah ya catatan, maka orang akan semaunya ngarang-ngarang sendiri. Saya bisa membuat makam Kanjeng Nabi Muhammad di Surabaya nantinya. Saya buat secara sendiri bisa. Wong saya buat makam ya bisa. Wah, ini adalah makam Rasulullah SAW di Surabaya ini, di tanah saya ini. Ya, ya selain musyrik ya murtad saya. Akhirnya kan seperti itu jadinya. Ya karena nggak ada dasarnya dari mana Habib Lutfi bisa mengarang ya sejarah itu. Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu sama dengan KRT Sumodiningrat Jogja. Oke, KRT Sumodiningrat setelah kita gugat dihilangkan menjadi Syekh Kramat Jati, tetap Habib Hasan bin Toha bin Yahya menantunya Sultan Hamengkubuwono II, nggak ada menantunya Sultan Hamengkubuwono II yang berasal dari marga Habaib, itu nggak ada. Pak Syihabuddin Wiralaya, Assalamualaikum Pak Yai, Hiran sama Mukibin, si wali Pekalongan dah ketahuan nyuri makam, ketahuan bohongnya masih tetap aja nggak sadar-sadar juga, sungguh ampuh sihir gendamnya, nggih. Caranya untuk menetralisir ya gendam atau hipnotis ya, itu dengan cara waspada, ilmu kewaspadaan. Caranya bagaimana? Bukalah akal dan pikiran kita, open minded, mau menerima ilmu terbaru, pengetahuan terbaru yang ada. Jadi kebenaran itu tidak bersifat statis, tapi bisa dinamis, tergantung keadaan. Gitu. Lalu setelah itu mau mencari pelajaran, ya, pemahaman dan pengalaman dari orang lain yang mungkin dulunya tidak pro dengan kita. Dengarkanlah ngaji bersama seperti ini. Tandawa, Habib Cengho bin Toha bin Yahya, bukan Habib Cengho, Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Semuanya di bin Yahyakan. Saya akan sering menyampaikan, Indonesia ini kalau nggak hati-hati akan diba'alawikan, diyahyakan, dan diyamanisasikan. Jadi hati-hati nih, Pak Solihin. Kilat petir.
KRT semua di Ningrat dan Senopati Agung Mataram Kramat Jati, nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan bin Tuha bin Yahya. Salah Pak Kilat Petir, itu sejarah versi buatan Habib Lutfi bin Yahya. Tidak sama, cuma disamakan oleh beliaunya. Gitu loh Pak Kilat Petir. Jadi KRT semua di Ningrat itu benar Senopati Agung, pemberani, ibarat itu kalau hutan ya macannya, Singobarong ya. Nah, terus, Kramat Jatinya itu nggak ada hubungannya. Kramat Jati itu hubungannya dengan yang ada di Lamber Kidul Semarang itu. Nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan, nggak ada. Menantunya Sultan Hamengkubuwono yang kedua, berasal dari Marga bin Yahya, Habib Ba'alawi, itu nggak ada. Nggak ada Pak Kilat Petir. Pak Mulzam, KRT semua di Ningrat juga ada di perbatasan Demak Purwodadi, Yai. Itu yayasan apa makam? Mohon pencerahannya. Itu yayasan, Pak Mulzam. Sudah saya sampaikan tadi, di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak Selatan, perbatasan dengan Kabupaten Purwodadi, itu ada Yayasan Sumodiningrat. Kalau tulisan pembinanya, yayasan itu kan ada pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Mungkin yang dicantumkan di situ, ketua pembinanya itu Kiai Haji Hanafi. Tapi aslinya pasti ada yang di belakang itu, pasti ada, karena memang yang merintis pertama kali atas inisiatif dari Habib Lutfi, ya. Termasuk diantaranya adalah sekarang ada SD, ya, unggulan SD Hubul Waton itu. Nah, inilah setelah berhasil mencangkok nama Sumodiningrat lalu mendirikan yayasan. Nanti Yayasan Sunan Ngerang versi Habib, Yayasan Sunan Prawoto versi Habib. Akhirnya yang asli ditinggalkan. Nah, inilah yang namanya perampokan. Pak Randok bikin makam palsu dosa nggak sih? Dosa. Dosa. Wong bikin makam yang tidak palsu, tokohnya itu historis, tapi dengan berlebihan yang tidak sesuai dengan aturan agama, itu dosa. Dosa. Jadi kalau kita lihat, coba dengan ketik di YouTube itu, ziarah makam Habib Merah itu, coba. Kan berlebihan, tidak hanya Habib Merah, Habib semua, ya, berlebihan. Bahkan ngapusi itu banyak. Kemarin itu ada yang bilang, kholnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang hadir ada jutaan. Jutaan apa nih? Itu namanya framing, itu namanya itu. Perang media, bukan perang data. Pak Joko Sahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Nur Yahya, mayoritas pembolokan nasab dan sejarah atau makam, jika diteliti seksama, pasti tidak akan sinkron dengan aslinya, karena kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Nggih, leres Pak Joko Sahmat. Dalam kamus kriminolog, menurut rekan-rekan yang bekerja di kepolisian, ya, di bagian investigasi, ya, bagian intelijen, itu pasti setiap kejahatan itu pasti ada titik kelemahan. Pasti, itu pasti ada. Pasti ada. Sama seperti kata kunci yang dimiliki oleh tentara Inggris dan Belanda. Kelemahan orang Indonesia itu apa? Mudah diadu domba. Itu kelemahannya. Kiai sanjung tinggi untuk melawan sesama kiai, pasti ya bisa, pasti berhasil. Contohnya kita ini, ya, dibentur-benturkan dengan sesama kiai. Bahkan kiai dari versi kami dihujat oleh santri-santri, muridnya kiai-kiai yang kontra dengan kami. Ya, itu. Jadi kembalikan ke masalah pemalsuan dan penipuan kebohongan ini, bahwa mereka itu termasuk bagian daripada pelaku kejahatan. Pasti ada kelemahannya, pasti meninggalkan jejak, tidak akan bisa sempurna. Lawang yang 1000 tahun yang lalu, ya, dimulai dari abad 9 Hijriah, ya, sudah dibangun susah payah, mulai dari Al-Burqah Al-Musiqah, lalu ke Al-Masra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, ya, Samsud Dhahirah, Khidmatul Asyirah,
dan kitab-kitab nasab versi Ba'alawi sekalipun tetap akan ketemu kelemahannya, ada di mana-mana titiknya kelemahan itu. Nggih. Pak Winaryanto Anto, PBNU aneh Kiai. Sejarah NU dipalsukan, tenang saja, tenang. Kiai NU dihina, diam saja. Pengurus-pengurus NU dipersekusi, diam saja. Kok kayaknya PBNU nggak merasa memiliki NU? Ada ewuh pakewuh bahasa Jawanya, Pak Winaryanto Anto. Ewuh pakewuh, kalah aura, kalah pulung, kalah. Di mana kok kalah? Karena nggak tegas. Kalau mau tegas, seperti yang sering saya sampaikan pada video-video saya yang lalu, ya, maka bersihkan kepengurusan struktural NU dari marga Habaib. Ya, banyak. Bersihkan semua saja. Kok koyo nggak ono wae kiai-kiai kita yang mampu menduduki jabatan itu. Banyak umbruan lulusan pesantren itu, umbruan orang-orang hebat ya di bidangnya. Lalu setelah itu mandiri berdikari. Kalau nggak dijalankan ini, maka ya tetap akan gandoli, terus gandoli. Dihina ya wis menengai wae. Kamu bisa apa? Nah, seperti itu. Ini membutuhkan keberanian. Ya, pengurus struktural Nahdlatul Ulama harus berani demi bangsa dan negara ini, tidak hanya umat Islam saja. Berikutnya, Pak Humairah Adawiyah, nggak capek apa tiap hari caci maki para habib. Nah, Bu Humairah Adawiyah ini perlu disadarkan, kami tidak mencaci maki para habaib kalau habaib tidak mencaci maki kami. Menyombongi orang sombong itu sedekah. Kenapa di video kemarin tuh saya kok tantang Kang Mas Mundur ya, bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu. Sebenarnya itu sebuah jawaban ya. Harus ada jawaban tantangan saya itu. Di mana kita ketemu? Jangan libatkan pengikut kita, santri kita, jamaah kita. Ayo empat mata, ketemuan di mana? Di Pasuruan? Ayo ketemuan dengan kita. Dengan saya saja, nggak usah melibatkan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan mungkin mengikuti dari belakang jauh saja, 3 km dari inti pertemuan, tempat inti pertemuan. Kang Brot, gak capek apa tiap hari caci maki ulama Nusantara? Oh, dijawab, dijawab Kang Brot. Begoin orang Nusantara, gak kapok, gak capek, nggih. Seharusnya ini, nggih, Bu tadi yang dijawab oleh Kang Brot ini. Kang Brot langsung cepat tanggap ini, nggih. Bu Humairah Adawiyah. Gak capek apa tiap hari caci maki para habib? Apa habib tidak capek mencaci maki para kiai? Nuriyah Wali Songo, dan tidak capekkah mereka menyesatkan umat Islam Indonesia? Tidak capekkah mereka para Habib Alawi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi yang suci? Pak Aitoko, selawat Habib tidak pernah sepi, selalu rame antusias Habib, I love you, fakta. Karena masih banyak masyarakat dan umat Islam yang ada di Indonesia ini belum tersadarkan. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah capek, akan menyadarkan 200 juta umat Islam Indonesia. Jadi jangan hentikan ya, namanya perjuangan. Mau'idhah hasanah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu ilalahdi, sampai mati. Minal mahdi ilalahdi. Ini diskursus nasab makin luar biasa, mengganggu Ba'alawi. Tokoh dan akademisi mulai hadir dan bicara. Kajian tes DNA jadi bahasan. Mereka makin pusing dan depresi karena tak mampu imbangi secara ilmiah. Leres, Bu Heni Bawanti. Saya sudah berkomunikasi dengan Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Saya kemarin dijawab oleh Syekh Samsuddin Syarafuddin. Saya bertanya dengan bahasa Arab ya. Syekh, bahasa tak terjemah bahasa Indonesia saja. Saya bertanya, walaupun saya tahu ya, aslinya saya tahu, cuma saya pura-pura tidak tahu. Menurut panjenengan dan menurut ahli nasab yang ada di Yaman sejak dulu sampai sekarang dan dinasti Zaidiyah yang ada, apakah mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib sah menjadi keturunan Rasulullah? Jawabannya adalah la yasihhu. Mereka itu penipu. Tidak sah menjadi dzurriyyah Rasulullah SAW yang ada di seluruh dunia.
Saya simpen jawaban beliau itu. Nah, berarti bertolak belakang dengan Syekh Mahdi Rojai yang dari Iran sana. Gitu Bu Heni Bawanti. Jadi sudah ada jawaban. Walaupun tidak ada jawaban dari Syekh Samsuddin Syarafuddin sekalipun, ya kami sudah mempelajari asal usul mulai dari manuskrip sampai kitab nasab sejarah cetakannya. Pak Winaryanto, suudon saja, padahal suudon pada sesuatu yang sudah jelas kusnudon. Sudah jelas itu nggak jauh beda dengan bodoh yang tersembunyi leres Pak jenengan Pak Winaryanto Anto. Jangan hanya kusnudon saja, tapi boleh ya, boleh waspodo. Nah, bukan kusnudon tapi waspodo. Punya Kurniawan Sidik Haplo grup G ngaku cucu Nabi nggak nyambung Bib, nggak nyambung, jelas nggak nyambung. Nggak ada ketersambungannya. Kok dawuh Kiai? Masalah nasab menentukan nasib itu yang terjadi di klan Ba'alawi Indonesia Yai, karena nggak punya kompetensi. Selain dawir halu, mau berdagang juga saingannya sama Cina. Mending dawir dan hipnotis mukibin. Nah ini yang harus di pray ini nggak boleh diteruskan lagi. Pray nggak boleh diteruskan lagi. Ya karena lebih baik ya usahalah, walaupun berat ya. Terus resiko kegagalannya itu tinggi, lebih baik begitu daripada menipu umat ini, daripada ndawir, daripada jual beli agama, mengatasnamakan cucu Nabi kita, yang akhirnya banyak bohongnya, ya nggak ada bedanya dengan sang pendusta. Jadi begitu, Ahmad Ghufroni, kekuatan diam pendukung Kiai Imad lebih banyak. Karena mereka masih takut. Hati-hatilah wahai habaib, jika ketakutan mereka hilang, hancurlah kalian semua. Ini yang harus difahami oleh habaib Ba'alawi. Saya masih nahan-nahan diri untuk tidak menyampaikan ujaran kebencian, ya, dan memanas-manasi keadaan. Saya masih ngerim-ngerim. Kalau nggak ngerim, wah, sudah. Saya pakai baju tentara Mataram, sudah hancur, sudah hancur, sudah. Tapi karena mereka itu juga umat Islam, sesama umat manusia, sesama warga negara, maka kita harus kasih pengetahuan seperti ini, Bu Humairah Adawiyah. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.